Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari hendaknya kita jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Terkadang hal ini dapat menjerumuskan sehingga kita menjadi umat yang keimanannya mudah dirobohkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari yang indah ini, biarlah Tuhan isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman inilah yang mengisi relung-relung hati kami yang kosong, agar kehidupan iman kami menjadi kokoh dan kuat dalam menghadapi badai dan tantangan yang kami harus lewati sebagai umat-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema lebih dari pemenang. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dari janji firman Tuhan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lainnya? Menang atas apa? Menang sebagai apa? Kekasih Kristus, kemenangan kita adalah karena kasih Allah pada kita. Hal ini Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 39 mengatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menjadi pemenang karena kasih-Nya, dan hal itu diberikannya kepada kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita sebagai pengikut Kristus yang dialami dalam kita menjalani hidup seharusnya dari kemenangan menuju kepada kemenangan, bukan kekalahan. Dari iman menuju kepada iman, bukan keraguan. Hal ini sangat jelas dinyatakan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, melalui renungan ini, saya sampaikan bahwa kita dalam Kristus akan dibawa dari kemenangan menuju pada kemenangan, karena Kristus yang selalu membawa kita pada kemenangan tersebut. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kekasih Kristus, untuk menjadi pribadi yang dapat melampaui keadaan sehingga mengalami dan masuk menjadi pribadi lebih dari pemenang, hidup kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah, karena hidup di luar kasih Allah berarti kebinasaan kekal. Ingat, iblis selalu mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ia berusaha dengan daya upayanya agar dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena saat kita sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, maka hidup kita bisa dipastikan akan hancur. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah, maka tiada lagi damai sejahtera dalam hidupnya. Hatinya kosong, doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan. Iblis berusaha terus memisahkan kita dengan kasih Allah, dan ia harus menggoda kita agar dosa masuk dalam hidup kita. Bila demikian, maka kita terpisah dengan Allah. Dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Itulah sebabnya kita harus terus berjaga-jaga, waspada, dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis itu. Bukan hanya menjadi pemenang, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Kekasih Kristus, kita dapat menjadi lebih dari pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak mata, melainkan lebih dari itu, kita juga menghadapi area peperangan yang tak tampak oleh mata secara jasmani, suatu area peperangan spiritual, dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara, tercatat dalam Efesus 6 ayat 12. Sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan ataupun seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan, kita lebih daripada para pemenang jasmani tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tercatat dalam Amsal 16 ayat 32. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas emosi kita dan kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi masalah di depan kita, maka itulah yang disebut lebih dari pemenang. Di saat kita menang untuk menguasai diri, menahan diri kita untuk tidak jatuh lagi dalam kubangan dosa yang sama, maka itulah yang disebut kita menjadi lebih dari pemenang. Kita menjadi lebih dari pemenang karena kita menang atas hal-hal yang tak kelihatan. Untuk itu, mari kita tanggalkan perbuatan daging, sebab perbuatan daging menyebabkan keterpisahan kita dengan kasih Allah. Alkitab menyatakan dengan jelas, barang siapa yang melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sebagaimana tercatat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bila demikian, kita kalah. Maka untuk kita dapat memenangkan area yang tidak kelihatan, kita melakukannya bersama Roh Kudus. Karena orang yang hidup dalam roh tidak akan menuruti keinginan daging. Tercatat dalam Galatia 5 ayat 16. Dengan demikian, kita akan menang dan lebih dari pemenang. Mari jadilah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Semua hal yang kita perlukan untuk menjadi lebih dari pemenang telah tersedia di depan mata. Percayalah, hidup bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita asal kita ada di pihak Tuhan. Penting untuk diingat, kita lebih dari pemenang. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, untuk mengalami dalam kehidupan yang kami jalani di dunia ini menjadi orang yang lebih dari pemenang. Itulah sebabnya Tuhan, pimpin kami mohon kepadamu agar kami terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu semakin berakar, firman-Mu semakin bertumbuh, dan firman-Mu semakin membawa kami semakin tangguh, bahkan menjadi seorang pahlawan yang mampu merebut kota-kota yang telah diduduki oleh musuh-musuh dunia, yaitu di dalam kedagingan kami. Biarlah kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini, kami dimampukan untuk hidup di dalam roh, karena Roh Kuduslah yang membawa kami dari kemenangan yang satu menuju pada kemenangan yang lainnya. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami untuk kami dapat meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa,
Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.